Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Sukirno SPD, Kepala Sekolah SD 09 Tanjung Palas. Bapak Ibu, di dunia pendidikan ada satu pertanyaan di YouTube channel sekolah. Kapan pembiasaan literasi dan pembiasaan yang lain ada di sekolah kami dilaksanakan? Terima kasih dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dicatkan ke video kami, bahwa pembiasaan yang berada di sekolah kami, baik itu pembiasaan menyambut siswa, pembiasaan literasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu sudah kami laksanakan sejak saya dilantik menjadi kepala sekolah, yaitu tahun 2014. Kalau Bapak Ibu penasaran, yuk kita lihat video-video kami mulai dari 2014 sampai sekarang. Ini Bapak Ibu pencinta dunia pendidikan di sekolah SD 009 Tanjung Palas. Pembiasaan menyambut siswa itu sudah saya laksanakan sejak tahun 2014. Kalau kita ingat bahwa seragam kita dulu adalah pakai seragam Laskar Hansip ya teman-teman ya. Ini adalah tahun 2014. Pembiasaan ini sudah saya laksanakan sebagai bentuk merubah karakter siswa, itu bagaimana menghormati gurunya, bagaimana mencintai gurunya, bagaimana guru itu menjadi panutan dan dikagumi oleh siswa-siswanya di kelas. Maka karakter-karakter ini harus kita rubah. Inilah awal tugas kami yang pertama menjadi kepala sekolah, adalah membuat karakter siswa-siswi di sekolah kami berubah dengan cara membentuk pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah. Salah satunya adalah, yang pertama adalah pembiasaan menyalami guru-gurunya, menegur guru-gurunya, supaya anak-anak mempunyai sikap sopan santun kepada Bapak Ibu guru maupun siapa saja yang hadir di sekolah, supaya anak-anak bersikap yang sama, bisa menghormati orang lain lah, terutama kalau di rumah ya orang tuanya, kalau di sekolah ya Bapak Ibu gurunya. Dan kalau ketemu tamu yang datang di sekolah juga bisa ditegur sapa dan disalami. Itu adalah pembiasaan kami yang pertama yang saya laksanakan pada anak-anak kami semuanya. Tapi ini butuh waktu. Dari pembiasaan yang dulunya belum terbiasa, merubah dengan seperti ini adalah butuh waktu. Jadi perlu waktu pada anak-anak semuanya, butuh waktu untuk pengenalan, butuh waktu untuk pembiasaan. Jadi kita harus sabar. Setiap hari kita kenalkan pada anak-anak. Kemudian di tahun-tahun yang lalu kami juga sudah melaksanakan namanya kegiatan mencuci tangan dengan sabun. Nah, ini adalah sejak tahun 2014 juga di sekolah kami sudah ada tempat cuci tangan di depan-depan kelas. Dan kader-kader UKS kami memanfaatkan dokter kecil atau tim UKS untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswa kami. Kemudian pembiasaan kami yang selanjutnya, yang ketiga adalah yaitu membaca buku kepada siswa-siswa kami, yaitu pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu mulai pukul 7.15 sampai dengan 7.30. Anak-anak kami kalau tidak hujan, bila cuaca baik, maka anak-anak kami bawa untuk keluar di teras sekolah, duduk, bawa buku masing-masing, kemudian dibaca bukunya. Kegiatan ini rutin kami laksanakan setiap pagi, kecuali di hari Jumat. Nah, di hari Jumat mungkin tidak kami laksanakan. Jadi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, inilah kegiatan kami 15 menit membaca buku. Jadi anak-anak kita kenalkan dengan buku-buku, kita kenalkan dengan gambar-gambar di buku, anak-anak supaya senang
Intinya anak-anak itu senang dulu, senang dengan buku. Nanti lama-lama anak-anak itu akan penasaran ada apa dengan isi buku, kemudian apa yang terdapat di buku. Nanti anak-anak akan terus-menerus menggali di buku itu. Nah, ini kita tanamkan anak-anak sejak dini, sejak kelas 1 itu sudah kami laksanakan. Untuk menunjang kegiatan ini, tentunya sekolah harus mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan siswa di dalam hal pembiasaan membaca. Salah satu yang harus disiapkan sekolah adalah menyiapkan buku itu benar-benar mencukupi dengan jumlah siswa. Jadi berapapun jumlah siswa kami, maka kami siapkan bukunya. Jadi di setiap kelas itu rata-rata ada 30 sampai 40 eksemplar buku yang harus kami siapkan di kelas, supaya anak-anak bisa memegang buku satu persatu. Ini sudah berlangsung, anak-anak juga sudah mulai mencintai buku, anak-anak sudah mulai senang dengan isi-isi di dalam bacaan itu sendiri. Dan nanti setiap akhir bulan anak-anak akan kita evaluasi, kita tagih istilahnya. Jadi anak-anak kita bawa untuk bercerita apa sih yang selama ini dibaca gitu. Bacaannya apa saja, kemudian anak-anak suruh bercerita di depan dengan teman-temannya. Itu salah satu tagihan dari program pembiasaan 15 menit membaca sebelum KBM.
ada bentuk tagihan yang kita lakukan dari sekolah untuk anak-anak mencoba untuk bercerita di depan teman-temannya, mencoba untuk berani bercerita, berani membaca di depan teman-temannya. Nah, inilah yang dia dapat dalam cerita. Ayo Long, sekali lagi ceritanya dapat apa? Apa yang kamu dapat dalam cerita tadi? Ayo. Udah ketemu belum? Apa yang sudah anak-anak dapat di cerita ditulis garis besarnya. Ketemunya apa? Ayo. Jangan membaca tapi tidak tahu. Ada di ceritanya nggak tahu. Ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu gurunya juga memberikan sedikit tugas ke anak-anak. Apa sih yang anak dapat dari cerita itu? Mungkin anak-anak akan dicoba untuk membiasakan diri untuk menulis sebagai bentuk hasil dari membaca bukunya. Ayo Wayu. Siapa aja yang di dalamnya ya Wayu? Judulnya apa? Aku masih bos. Gue sampai bawah. Ya, dia asal usul gagasan. Ya, oke. Nah, kemudian di dalamnya ada apa? Dan ini adalah perubahan kondisi dari sekolah kami. Kalau yang awal tadi itu taman kami belum kami buatkan pagar, dan ini kami sudah berusaha merubah taman-taman kami di sekolah-sekolah kami supaya lebih menarik, supaya anak-anak lebih kerasan di sekolah. Jadi taman-taman sudah kami mulai buatkan gazebo, kami pasang paping dari swadaya sekolah sendiri supaya anak-anak lebih kerasan lagi. Dan pembiasaan kami juga masih tetap, yaitu menyambut siswa, menyalami siswa yang datang, sudah tetap kami laksanakan di setiap pagi sebagai rutinitas pembiasaan yang ada di sekolah kami tentunya. Jadi, supaya anak-anak terbiasa dengan itu. Jadi setiap tahun itu kami juga berusaha merubah sekolah, mulai dari taman sekolah, bahkan setelah libur kami itu semua guru itu menyambut siswa, supaya siswa melihat Bapak Ibu gurunya sudah siap menyambut anak-anak datang di sekolah. Dan ini rutinitas kami. Kalau habis libur misalnya anak-anak tetap kami sambut. Dan pembiasaan-pembiasaan mencuci tangan itu tetap kami laksanakan, dan kami juga menambah fasilitas mencuci tangan untuk mencuci tangan di depan-depan kelas maupun di depan halaman. Kami tambah sarana mencuci tangan supaya anak-anak terbiasa dengan mencuci tangan. Kegiatan-kegiatan ini karena memang sekolah kami adalah masuk di sekolah sehat, jadi ini adalah menjadi pembiasaan anak-anak untuk mencuci tangan. Kemudian merubah taman itu juga salah satu program dari sekolah kami yang menuju sekolah adiwiyata. Jadi saling
berhubungan antara program satu dengan program yang lain di sekolah kami saling berhubungan. Jadi pembiasaannya juga terus menerus kami laksanakan. Jadi ada keterkaitannya antara pembiasaan dengan program sekolah. Mencuci tangan, pembiasaan ini juga karena sekolahnya menuju sekolah sehat. Jadi anak-anak saling terhubung dengan program sekolahnya. Jadi kalau pagi Bapak Ibu gurunya sudah menunggu di depan kelas melihat anak-anak. Ayo, siapa yang belum cuci tangan harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan, sebelum proses membaca buku dilaksanakan. Itulah rutinitas pembiasaan kami di sekolah. Melatih anak-anak mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air yang mengalir. Nah, itu butuh waktu juga, butuh pengenalan. Jadi terus menerus setiap pagi Bapak Ibu gurunya mengedukasi kepada anak-anaknya masing-masing di depan kelasnya, melatih anak-anak belajar mencuci tangan dengan baik dan benar sebagai bentuk wujud menuju sekolah sehat. Jadi Bapak Ibu gurunya nggak ada bosan-bosan ya berikan edukasi karena ini program-program baru gitu. Jadi anak-anak terus menerus harus dipahamkan. Sama dengan halnya pembiasaan membaca ini. Jadi nggak ada bosan-bosannya. Harus setiap pagi Bapak Ibu gurunya harus telaten. Bapak Ibu gurunya harus setia menemani anak-anak dengan program-program pembiasaan ini. Bapak Ibu gurunya harus mendampingi anak-anaknya untuk membaca. Bahkan kalau perlu ada anak-anak yang kurang bisa membaca, Bapak Ibu guru bisa mendampingi. Jadi Bapak Ibu guru juga harus membaca buku, harus mendampingi siswa-siswinya. Jadi pembiasaan kami insya Allah sudah terbiasa, anak-anak sudah nyaman dengan membaca bukunya karena pembiasaan ini sudah berjalan beberapa tahun. Dan bentuk tagihannya juga kami tagih. Salah satunya adalah anak-anak berani bercerita di depan. Pada zaman dahulu, hiduplah petani yang bernama Toba. Saya juga menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Nama saya Nadira. Saya akan menceritakan tentang maling kundang. Dahulu kala di padang Sumatera Barat, tempatnya di perkampungan pantai air manis. Dahulu hiduplah seorang sepasang suami istri yang hidup miskin. Walaupun miskin, mereka hidup rukun dan berbahagia. Sudah lama sekali dia ingin mempunyai anak. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah karunialah kami seorang anak walaupun sebesar gunung. Saya menceritakan tentang bawang putih dan bawang merah. Bawang putih adalah gadis yang sudah tak punya ibu dan bapak. Ia hidup bersama ibu tirinya yang juga punya anak seusia dengannya.
Putri Aji Berdarah Putih. Nama saya Amelia. Saya ingin menceritakan tentang kambing kecil dan serigala. Suatu ketika ada seekor kambing kecil yang tanduknya mulai tumbuh dan membuat dia berpikir bahwa saat itu dia sudah tumbuh dewasa dan bisa menjaga dirinya sendiri. Masih teringat dengan kita Bapak Ibu bahwa program-program sekolah itu kemarin berhenti total karena pandemi COVID-19. Hampir 2 tahun ya Bapak Ibu pencinta pendidikan, bahwa sekolah kita tidak dikunjungi oleh anak-anak. Maka kami persiapan sekolah sangat kotor, yang halaman sekolah biasanya dibikin main anak-anak karena anak-anak nggak ada yang turun di sekolah. Jadi Bapak Ibu gurunya harus membersihkan dulu untuk persiapan setelah COVID-19 kemarin. Nah, diawali dari pertama terkait dengan sekolah kami adalah anak-anak turun di sekolah dengan tatap muka terbatas. Jadi pembiasaannya belum kami laksanakan, seperti menyambut siswa yang biasanya anak-anak menyalami gurunya. Ini karena tidak boleh menyalami anak-anak, maka gurunya pun tidak ada yang berani menyalami anak-anak. Anak-anak pun masih ragu-ragu untuk menyalami gurunya karena ini terkait dengan pandemi COVID-19. Tetapi kami tetap menerapkan mencuci tangan, kan anak-anak kami wajibkan tetap mencuci tangan dan menjaga jarak. Jadi pembiasaannya tinggal satu pembiasaan, yaitu tinggal mencuci tangan. Kemudian untuk menyambut siswanya sementara kami istirahatkan terlebih dahulu. Ini karena pandemi COVID-19 kemarin ini. Tapi dengan berjalannya waktu, setelah kita semuanya mulai diizinkan, nah kami sudah mulai kembali menyambut siswa, tetapi dengan protokol kesehatan. Anak-anak juga pakai masker, Bapak Ibu gurunya juga pakai masker, kemudian anak-anak harus mencuci tangan. Nah ini setelah kita diizinkan kembali turun ke sekolah setelah pandemi COVID-19. Jadi pembiasaannya pelan-pelan kita kembalikan kembali. Setelah hampir 2 tahun pembiasaan itu hilang, maka ini merubah kembali, memulai kembali, mengenalkan kembali anak-anak pembiasaan yang dulu sudah pernah dilaksanakan. Tentu ini bukan hal yang gampang. Setelah 2 tahun anak-anak tidak pernah kita disiplinkan di sekolah karena anak-anak adalah belajar di rumah. Dengan mengembalikan ini kita butuh waktu ekstra, yaitu terus menerus kita kenalkan anak-anak wajib cuci tangan, kemudian wajib pakai masker kalau anak-anak sedang batuk, anak-anak pilek, anak-anak demam segala macam. Itu karena efek dari pandemi COVID-19. Jadi pembiasaannya ini ya butuh waktu untuk mengembalikannya kepada siswa-siswi kami di SD 009 Tanjung Palas. Tapi yang masih berjalan tentu menyambut siswa, kemudian mencuci tangan, ini juga tetap kami laksanakan dengan baik di sekolah. Tentu pembiasaan seperti ini menjadi hal yang baru bagi siswa kami, khususnya kelas 1 dan kelas 2. Kalau yang sekarang kelas tinggi mungkin sudah terbiasa.
Nah, dari pengalaman kemarin, maka kami juga menambah tempat-tempat cuci tangan di depan sekolah, di pintu-pintu masuk sekolah. Jadi Bapak Ibu guru terus-menerus setiap pagi mengingatkan anak-anak, ayo cuci tangan, ayo cuci tangan. Karena efek dari pandemi COVID-19 tadi, kita harus mengembalikan pembiasaan-pembiasaan ini kepada anak-anak kami. Inilah kegiatan di sekolah kami, yaitu Sunan Tanjung Palas, yang setiap hari kami punya pembiasaan 15 menit membaca literasi yang didampingi oleh Bapak Ibu gurunya semuanya. Jadi Bapak Ibu guru bisa mendampingi bagi anak-anak yang kurang bisa membaca, dan anak-anak bisa mendampingi juga kepada teman-teman yang kurang bisa membaca. Inilah kegiatan kami setiap hari kami lakukan selama 15 menit. Selanjutnya tetap kami laksanakan, yaitu mendampingi siswa untuk membaca buku 15 menit, dan Bapak Ibu gurunya selalu aktif mendampingi siswa-siswinya. Kemudian mendampingi siswanya yang saat ini masih belum bisa membaca atau kurang bisa membaca karena pengaruh pandemi COVID-19 kemarin. Banyak anak-anak kami yang sedikit mendapat gangguan terkait dengan kelancaran membaca. Maka Bapak Ibu gurunya harus mendampingi. Bahkan untuk anak-anak yang sudah bisa atau lancar membaca, bisa mendampingi teman-temannya yang kurang bisa membaca. Ini untuk kelas 3, terutama kelas 3, kelas 4 yang kemarin terdampak pandemi COVID-19. Karena hampir 2 tahun anak-anak belajar di rumah, tentu Bapak Ibu gurunya juga kurang mendampingi siswa-siswinya dari sekolah. Jadi sekarang rutinitas itu tetap berjalan. Bapak Ibu guru setiap pagi, setiap literasinya adalah mendampingi siswa-siswinya. Jika ada siswa-siswinya yang mengalami kesulitan, bahkan kami sendiri dari kepala sekolah juga ikut mendampingi anak-anak yang kurang bisa membaca. Kami selalu cari setiap kelas, terutama kelas 4, kelas 5-nya yang masih kurang, kami juga dampingi anak-anak untuk belajar membaca kembali. Pendampingan itu perlu, saya rasakan, karena memang anak-anak perlu pendampingan khusus. Selain Bapak Ibu guru, juga kami dari kepala sekolah juga perlu melihat langsung ketercapaian anak, peningkatan anak-anak membaca itu sampai di mana, terutama yang belum bisa membaca, yang terdampak, anak-anak yang terdampak kemarin dari pembelajaran di rumah.
Sudah berani bercerita, tidak bawa buku, tidak berani bercerita minggu depan. Ya sudah? Iya, nanti belajar baca terus ya. Oke, mungkin pagi ini bekerja sudah kita cukup ya. Nanti minggu depan mungkin kakak kelas 4, kelas 5, kelas 6 yang akan bercerita lebih berani lagi. Siap kelas 4? Mana suaranya kelas 4? Ya, jangan-jangan dengan kelas 3 berani ya. Mana suara kelas 3-nya? Kelas 5 mana suaranya? Iya, karena kakak jauh nanti minggu depan akan kita panggil satu lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Rutina SPD itu dari SD nomor 9 Tanjung Palas. Saya mengajar di sekolah ini sejak tahun 2000 dan di sekolah SD nomor 9 ini memang benar sudah dilaksanakan pembiasaan mulai 2014 sudah. Contohnya menyambut kedatangan siswa untuk membiasakan anak cuci tangan dan membaca 15 menit sebelum masuk ke kelas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Siti Jema. Saya di sini sudah menjadi guru tahun 2007 dan selama saya di sini sejak tahun 2014 kami ada pembiasaan yaitu menyambut siswa setiap pagi, kemudian mencuci tangan dan literasi selama 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian tadi Bapak Ibu pencinta dunia pendidikan, sekilas informasi dari sekolah kami, pembiasaan-pembiasaan dari awal sampai akhir yang berada di sekolah kami sampai saat ini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, kami masih proses pembelajaran, tapi itulah yang sudah kami laksanakan, pembiasaan-pembiasaan yang berada di sekolah kami. Mulai dari Bapak Ibu menyambut siswanya, bagaimana literasi diterapkan di sekolah kami, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi anak-anak dunia pendidikan, khususnya di SD 09 Tanjung Malas. Terima kasih semuanya dunia pencinta pendidikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya.